Salam sejahtera, jumpa kembali dalam sejarah gereja dunia. Kali ini kita mendalami topik Edikt Milan dan perkembangan gereja. Edikt Milan dan perkembangan gereja. Sebelumnya kita sudah melihat beberapa hal terkait dengan kelahiran mula-mula gereja di Palestina, kemudian sedikit melebar ke wilayah Samaria, dan akhirnya merambah ke dunia kafir atau keluar dari wilayah Palestina, Yerusalem dan sekitarnya. Kali ini kita akan melihat sebuah topik yang boleh dikatakan sebagai tonggak sejarah penting dalam kekristenan, yaitu Edikt Milan. Apa itu Edikt Milan? Apa isinya? Siapa yang mengeluarkannya? Akan kita dalami pada pertemuan kali ini. Kemenangan salib. Persaingan dalam memperebutkan tahta kekaisaran Romawi memuncak dalam perang tanding antara Konstantinus dan Maxentius tahun 306 sampai 312. Jadi kurang lebih dalam kurun waktu 6 tahun ya. Suksesi kepemimpinan dalam kerajaan Romawi itu tidak seperti yang kita bayangkan di masa-masa demokrasi seperti sekarang ini ya. Artinya pada masa itu masih dimungkinkan ketika raja yang berkuasa itu wafat, ya, mengakhiri masa jabatannya dan tidak selalu mulus jalannya, itu akan muncul tokoh-tokoh yang berjuang memperebutkan posisi itu. Kalau raja sebelumnya kurang mempersiapkan diri untuk mewariskan kepada siapa kerajaan ini, maka kemungkinan bisa terjadi akan ada persaingan untuk merebut kekuasaan. Kali ini kita coba lihat. Konstantinus itu seorang tokoh Romawi juga yang kemudian menjadi kaisar. Konstantinus adalah salah satu yang kemudian juga bersaing merebutkan itu, memperebutkan kekaisaran Romawi, tahta kekaisaran Romawi, melawan Maxentius yang juga berambisi untuk itu. Konstantinus maju dengan 25.000 serdadu, dan ketika ia sampai di dekat kota Roma, ia melihat ada sinar terang dalam bentuk salib di langit dengan perkataan ini: In hoc signo vinces. In hoc signo vinces. Yang artinya, dengan tanda ini kamu akan menang. Dengan tanda salib ini kamu akan menang. Malam berikutnya Kristus kemudian juga menampakkan diri kepadanya dan berkata agar ia, Konstantinus, menempatkan gambar salib dan pada bendera dan perisai serdadunya. Dan Konstantinus melakukan pesan itu, dan dengan bantuan Allah, Konstantinus akhirnya memenangkan pertempuran itu. Itu ya. Konstantinus yang semula belum mengenal Kristus, gitu ya, yang ya orang-orang Romawi pada umumnya masih disebut berada di dunia kafir, itu kemudian ditampakkan kemuliaan Allah ketika memasuki kota Roma, mempersiapkan diri untuk berperang merebut tahta kekaisaran Romawi. Tanda ini ya, tanda salib gitu ya, yang dilihat terpancar di langit, cahaya dalam bentuk tanda salib dengan kata-kata ini yang diindonesiakan menjadi dengan tanda ini kamu akan menang. Dengan tanda ini kamu akan menang. Dengan tanda salib, dengan tanda kemenangan Kristus kamu akan menang. Ya, itu kira-kira kata-kata yang mau disampaikan kepada Konstantinus yang belum Kristen, belum menjadi pengikut Kristus waktu itu. Ya, oke. Walaupun mungkin masih dalam keraguan, kebimbangan dan segala macam, tetapi Konstantinus mencoba melakukan itu, ya, mencoba melakukan pesanan itu. Ya, menempatkan gambar salib, membuat gambar salib dan menempatkan simbol itu pada bendera, pada perisai-perisai, pada bahkan baju-baju perang dari serdadunya. Dan syukur kepada Allah,
dengan bantuan Allah, Konstantinus akhirnya memenangkan pertempuran itu. Kemudian Kekaisaran Roma menjadi Kristen. Setelah kemenangan atas Maxentius dengan peperangan tadi ya, Konstantinus kemudian berembuk dengan Licinius, saudara iparnya, yang berkuasa di Kekaisaran bagian timur. Ya, iparnya bernama Licinius, ipar Konstantinus, yang memegang kekuasaan di wilayah Kekaisaran Romawi Timur, gitu ya. Dan musyawarah itu menghasilkan suatu keputusan atau ketetapan penting yang kita kenal sebagai Edik Milan. Nah, artinya perundingan, ya boleh dikatakan pembicaraan empat mata antara Konstantinus dan Licinius, artinya Kaisar Romawi Barat dan penguasa wilayah di Kekaisaran Romawi bagian timur itu kemudian mengambil sebuah kesepakatan penting ya yang dinamakan Edik Milan. Kemudian selanjutnya kesepakatan yang mereka buat ini isinya beberapa hal ini ya. Menetapkan prinsip kebebasan beragama dan beribadah bagi semua agama termasuk agama Kristen. Romawi itu sebagai sebuah kekaisaran besar yang wilayahnya ya, wilayahnya menjangkau hampir separuh dunia, gitu ya. Tetapi dalam masa itu Romawi tidak pernah menetapkan sebuah agama untuk seluruh masyarakat dalam wilayah jajahannya. Bahkan pewartaan-pewartaan atau simbol-simbol tata perayaan keagamaan yang agak mencolok itu justru ditekan karena itu dilihat atau dianggap sebagai saingan terhadap Kaisar Romawi. Ya, maka dengan Edik Milan ini pertama kali dibukalah kebebasan, diberilah kebebasan yang lebih luas kepada kelompok-kelompok agama untuk beribadah, melakukan upacara keagamaannya, termasuk juga membangun, mendirikan rumah ibadahnya dengan aman. Kemudian berikutnya menarik kembali undang-undang yang melawan orang Kristen. Artinya sebelumnya memang pergerakan atau boleh dikatakan karya pewartaan pelayanan dari misionaris-misionaris Kristiani, gitu ya, itu masih dibatasi, masih terbatas. Artinya ada undang-undang yang menetapkan itu. Lalu berikutnya mengembalikan kepada gereja semua rumah ibadah dan harta benda yang pernah disita. Artinya Romawi sebagai sebuah negara sekuler, sebagai sebuah negara kafir boleh dikatakan, yang menyembah dewa-dewi Romawi, itu kadang-kadang merasa agak terganggu dengan karya pewartaan, karya pelayanan, dengan simbol-simbol keagamaan, ya terutama ya Kristen ya. Dan ketika hal itu kurang menyenangkan bagi penguasa, maka itu diambil. Ya namanya juga raja yang berkuasa, dia bisa melakukan apa saja. Kemudian mengembalikan praksis dan mentalitas sekuler, lalu menegasi negara sebagai pihak yang berhak menetapkan suatu agama kepada warganya. Artinya sebagai penguasa sipil negara, ya sebagai penguasa kerajaan, itu tidak otomatis sebagai kepala atau pimpinan agama juga. Jadi tidak perlu seorang pemimpin agama, seorang kaisar gitu, seorang presiden, seorang raja itu mewajibkan supaya warga di kerajaannya mengikuti agama seperti yang diinginkan, gitu ya. Nah, itu tidak lagi, gitu ya. Nantinya negara menegasi, itu artinya tidak dijalankan lagi atau tidak memperbolehkan lagi negara menetapkan suatu agama kepada warganya. Kemudian tahun 326, Konstantinus memindahkan ibu kota kekaisaran Roma ke Konstantinopel yang berakibat penting bagi sejarah gereja. Roma yang ada di barat itu kemudian pusat kekaisarannya itu sempat ya pernah dipindahkan ke Konstantinus yang agak ke timur ya. Jadi kalau di sekarang Konstantin
Konstantinopel itu di daerah Turki sekarang, itu perbatasan antara benua Asia dengan Eropa. Dan perpindahan ibu kota kekaisaran ini membawa dua hal penting, ya, membawa konsekuensi tertentu boleh dikatakan. Di satu sisi, dengan perpindahan dari Roma ke Konstantinopel itu mempermudah perkembangan otoritas uskup Roma. Mempermudah perkembangan otoritas uskup Roma. Uskup Roma kemudian memang hanya memiliki otoritas dalam kota itu, dalam kota tua Romawi, ke dalam kota tua Roma, ya. Maksudnya begini, selama kekaisaran itu ada di Roma, maka ada semacam persaingan antara uskup Roma dengan kaisar, gitu ya. Jadi kan ada kebingungan karena masa itu posisi paus, ya, posisi uskup Roma yang juga sekaligus menjadi paus itu kurang lebih ya dilihat sama tinggi sama berpengaruhnya dengan kaisar. Jadi kalau dua-duanya ada di Roma itu lalu kemudian ada keraguan gitu ya. Ada keraguan bagaimana satunya berkembang, satunya akan meredup gitu. Gitu ya. Maka Konstantinus mengambil sebuah keputusan penting memindahkan ibu kota kekaisaran Roma ke Konstantinopel. Itu ya. Sehingga uskup Roma kemudian hanya memiliki otoritas atas kota Roma, kota tua itu. Lalu yang kedua, di sisi yang lain muncullah dukungan kepada uskup Konstantinopel yang juga dilihat sebagai Roma kedua. Itu ya. Artinya mula-mula paus dan uskup kota Roma yang sekaligus menjadi paus itu berada di Roma bersama dengan kaisar Romawi. Sehingga ketika ada urusan ekspansi wilayah itu sekaligus bisa bekerja sama dengan karya pewartaan, dengan misi-misi keagamaan. Tetapi dengan berpindahnya dari Roma ke Konstantinopel itu kan juga membawa konsekuensi seperti ini. Yang kedua, lalu nanti di posisi kemudian dalam posisi ini lalu menjadi kesulitan tersendiri, menjadi ya boleh dikatakan muncul masalah baru gitulah. Bagaimana bisa pusat kekristenan itu berada di Roma sementara kaisar itu berada di Konstantinopel. Jadi ada semacam persaingan dari pusat dunia lah ya. Artinya pusat dunia sekarang kan sudah ada di Konstantinopel, tetapi kok pusat gerejanya, pusat kekristenan, kedudukan paus kok ada di Roma, gitu ya. Bagaimana kalau terbentuk juga, gitu ya, pusat kekristenan yang kedua, yaitu di Konstantinopel. Maka itu dilihat sebagai Roma kedua, gitu ya. Lalu persaingan ini juga kemudian nanti bisa merembet panjang, nanti di topik berikutnya kita bicara perpecahan gereja, itu juga kemudian ada persaingan lalu munculnya gereja Timur Ortodoks ya. Nanti berhadapan dengan gereja Katolik Roma. Tahun 336 Sapor II dari Persia ya, Sapor II itu orang Persia, seorang raja Persia yang perang melawan Konstantinus. Kaisar Konstantinus sebetulnya bermaksud untuk langsung memimpin pasukannya untuk melawan Sapor II itu. Tetapi pada masa-masa persiapan yang mendekati perang itu Konstantinus diserang penyakit dan ya meninggal dunia pada 22 Mei 337. Ya. Jadi sebelum perang dimulai, Konstantinus wafat. Konstantinus meninggal. Hal penting yang bisa kita pelajari, walaupun ya sudah sejak awal memasuki tahta, ya menduduki tahta kekaisaran Romawi, itu boleh dikatakan dia sudah simpatisan lah ya, simpatisan Kristen, simpatisan pengikut Kristus. Itu bisa dilihat dari dia mengikuti pesan yang disampaikan oleh Allah
melalui tanda salib di langit tadi, kemudian penampakan Kristus kepadanya supaya dia menempatkan atau memakai simbol-simbol salib pada perlengkapan peralatan perangnya, ya. Tetapi waktu itu Konstantinus itu belum langsung menjadi Kristen, belum langsung dibaptis, ya. Justru pada menjelang ajalnya, ya. Jadi dalam sakrat maut ia baru bisa menerima sakramen pembaptisan dari Eusebius, seorang uskup Arian. Dan hal menarik lain, perbuatan terakhir yang ia lakukan adalah meminta maaf kepada mereka yang diperlakukan secara kasar dan tidak adil. Bayangkan seorang raja, seorang kaisar besar yang wilayah kekuasaannya menjangkau hampir separuh dunia ini mau dengan rendah hati meminta maaf kepada mereka yang diperlakukan kasar sebelumnya, ya. Ya, raja kan tak pernah salah. Apa kata kaisar, apa kata raja, itulah jadi undang-undang negara, itulah jadi peraturan. Tapi kok ini, ya, Konstantinus setelah dibaptis justru ini bisa baptisan atau pengaruh roh Allah, ya, yang ada di dalam hatinya membuat ya kemudian semakin rendah hati dan berani meminta maaf kepada bawahannya. Tidak saja itu, ia juga berdoa untuk mereka semua yang dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, itu Kaisar Konstantinus yang bersama saudaranya merumuskan Edik Milan. Ini akhir hidupnya seperti ini. Harus diakui bahwa dengan munculnya Konstantinus dalam panggung sejarah telah memungkinkan banyak perubahan dalam kehidupan gereja. Ya. Selanjutnya ini kita akan bicara tentang pertobatan Kaisar Konstantinus yang dari semula-mula bukan pengikut Kristus, kemudian dibaptis jadi pengikut Kristus dengan rentetan-rentetan peristiwa sebelumnya, penampakan-penampakan Tuhan sebelumnya, ya. Ada dua sisi dari pertobatan Kaisar. Jadi ada sisi positif, tapi juga sekaligus ada sisi negatifnya. Mari kita lihat. Yang pertama, sisi positif. Dalam masa Konstantinus, itu terjadi revolusi dalam politik keagamaan yang dipengaruhi oleh Stoicisme dan Neoplatonisme, juga etika Kristen. Jadi gini, sebelumnya Romawi sebagai sebuah kekaisaran, sebagai sebuah kerajaan besar, itu hanya mengikuti pola pikir, cara pandang, atau dalam menata hidup negaranya, kerajaannya, itu ya mengikuti garis-garis ketentuan pendahulu mereka. Tetapi dengan ini, ya, dengan munculnya Konstantinus, itu kemudian sudah membawa juga perubahan-perubahan. Mereka juga bisa belajar dari filsafat Stoa dan Plato, gitu ya. Juga kemudian etika moral Kristen itu juga meresap dalam kehidupan negara, kerajaan, ya. Yang kedua, perbaikan kondisi perbudakan. Misalnya melarang penyiksaan terhadap budak. Pada zaman itu, budak itu diperjualbelikan. Jadi sesama manusia diperjualbelikan sebagai budak itu wajar dan biasa-biasa saja. Artinya ketika ada orang miskin lalu membutuhkan biaya besar, dia pinjamlah kepada seorang tuan tanah, seorang kaya. Ketika tak mampu bayar, dirinya sendiri diserahkan sebagai budak. Bisa atas perjanjian berapa tahun, sekian tahun, atau bahkan bisa kalau utangnya besar bisa seumur hidup. Budak itu juga bisa dipindah tangankan. Kalau dia tidak mau pakai lagi, bisa dijualkan ke seperti menjual seperti menjual ayam di pasar, gitu. Ya, lah dalam praktek perbudakan itu ada ya, simbol-simbol penghinaan, ya. Jadi tidak hanya sekedar nama yang melekati hati, tapi juga muncul di fisik, yaitu
ada semacam sejenis tato gitulah ya, seperti tato ya. Tetapi ini cara buatnya itu dengan seperti cap dari besi itu dipanaskan dalam bara api sampai merah, nah baru ditempelkan untuk memberi cap itu. Entah di dahi, di pipi, atau di tangan, di punggung. Dengan itu, orang itu tidak lagi punya kebebasan murni sebagai manusia yang bermartabat, tapi menjadi ya menjadi anak buah seumur hidup akan menjadi seperti itu, ya. Lah, Konstantinus kemudian mencoba memperbaiki itu. Intinya tidak bolehlah menyiksa budak sampai sebegitunya. Mungkin orang-orang kaya perlu tenaga-tenaga untuk bekerja di rumah mereka, tetapi harusnya diperlakukanlah mereka sebagai manusia. Dan ini ya, pembunuhan terhadap budak dikategorikan sebagai pembunuhan. Jadi sebenarnya sekarang kita dengarnya agak aneh, pembunuhan ya pembunuhan. Tapi zaman itu membunuh budak itu biasa saja, kan dia sudah di bawah kekuasaan bosnya, ya, di bawah kekuasaan pemiliknya. Sehingga ya kalau sudah bosan, sudah tidak mau pakai lagi atau sudah tidak bertenaga, sudah tidak banyak membantu atau bahkan merepotkan, merugikan, mereka dibunuh itu bukan masalah, ya. Zaman itu. Ini tahun 300-an, 400-an. Jadi tidak bisa disamakan dengan situasi sekarang. Tapi bagaimanapun ini perjalanan sejarah. Berikutnya sisi positif yang berikut, dicabutnya kewenangan hakim untuk menghukum narapidana dengan mengadunya dengan gladiator di Kolosseum. Zaman itu juga termasuk menjatuhkan vonis, menjalankan vonis di depan umum sebagai tontonan. Ya, gladiator itu kan ya semacam algojo, pembunuh gitulah, ya. Tapi mereka ini dipersiapkan oleh kerajaan untuk menghukum mati. Jadi semacam latihan, menjadi arena pertandingan antara terpidana dengan mereka, dengan gladiator ini. Ya, gladiator ini kan mereka dipersiapkan dengan pola makan, minum, pola hidupnya, segala macam sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga ketika melawan narapidana yang sudah disiksa, sudah dihukum sekian lama, kan sudah tidak bertenaga. Maka dengan mudah gladiator bisa membunuh mereka. Dan itu terjadi di Kolosseum, di arena yang ya kayak di arena pertandingan, kayak di stadion begitulah. Itu ya, menjadi tontonan orang banyak. Lalu, jadi yang itu sejak zaman Konstantinus itu mulai dikurangi, bahkan bisa dihentikan. Berikutnya dibekukan sanksi-sanksi yang diperkenalkan oleh Agustus melawan para selibater. Agustus pernah memberikan sanksi-sanksi khusus kepada para imam selibater atau yang itu ya, biarawan-biarawati. Diakuinya hari Minggu sebagai hari pesta. Ya, walaupun Konstantinus itu baru pada masa-masa terakhir menjelang hayatnya baru dibaptis menjadi pengikut Kristus gitu ya, menjadi Katolik, tetapi keputusan penting ini sudah dibuat, sudah ada ya. Hari Minggu yang oleh orang Kristen dilihat atau diimani sebagai hari Tuhan, hari-hari Allah beristirahat dari pekerjaannya, dan juga dirayakan sebagai hari kebangkitan Tuhan, itu dirayakan, diakui sebagai hari pesta. Ditegaskan pula bahwa aksi sosial dilakukan langsung oleh awam, bukan oleh klerus. Oke, itu biasa saja. Kemudian di Roma dibangun 3 basilika, yaitu Basilika Santo Petrus, Basilika Santo Yohanes Lateran, dan Basilika Salib Suci. Di Yerusalem juga dibangun gereja Makam Suci, dan di Konstantinopel dibangun Hagia Sophia. Ya. Gereja Makam Suci sampai sekarang masih ada. Hagia Sophia di Konstantinopel di daerah Turki itu beberapa tahun terakhir ini kemudian oleh negara Turki, oleh Presiden Turki mengalihfungsikan itu sebagai masjid. Nah, entah urusan politik atau keagamaan apa,
kita tidak tahu persis, tetapi bahwa sekarang gedung ini gereja tua, gereja yang basilika, boleh dikatakan gereja besar gitu ya, yang punya sejarah panjang dalam kekristenan, sekarang itu berubah menjadi masjid. Lalu pengakuan terhadap kemenangan uskup pertama Roma atas negara. Pengakuan terhadap kemenangan uskup pertama Roma atas negara. Kalau ini saya lihat Santo Petrus itu kan dihukum ya, dihukum mati menjadi martir di kota Roma, gitu ya. Artinya kemenangan itu tidak dilihat semata-mata secara manusiawi. Oh, kalau berperang di sana kalah gitu ya, itu berarti ya udah kalah. Tidak sedemikian itu. Tapi dalam hal ini harus diakui justru Petrus yang menang melawan egonya, menang mengikuti kehendak ya, menang mengikuti kehendak orang-orang yang ingin membunuhnya. Ya, tetap bertahan, ia tetap teguh dalam iman akan Kristus. Kemenangan itu justru dilihat dari situ, gitu ya. Ya kalau misalnya Petrus, udahlah menyerah aja, biar tetap hidup gitu ya. Itu justru kalah ya. Petrus kalah pada anjuran orang-orang Romawi itu. Tetapi dia tetap teguh bertahan, beriman pada Kristus yang bangkit, ia kemudian mati sebagai martir. Justru Petrus yang menang karena ditinggikan pada salib, sebagaimana Kristus juga ditinggikan pada salib. Kaisar juga menghadiahi Paus istana Lateran. Kaisar juga memperkuat lembaga kegerejaan dengan membentuk administrasi gereja yang mirip dengan administrasi negara. Artinya wilayah-wilayah pelayanan gereja yang sedemikian makin meluas itu kemudian dibagi-bagi ya boleh dikatakan kasarnya mau dibagi-bagi menjadi pusat-pusat pelayanan yang lebih kecil, sehingga tidak menumpuk orang-orang berurusan itu datang ke Roma, tetapi ada dibentuk provinsi-provinsi gerejawi yang baru dipimpin oleh metropol, dan provinsi yang lebih besar dipimpin oleh batrik. Nah, kalau sekarang bisa kita samakan bahwa wilayah-wilayah pelayanan gereja yang sedemikian luas itu kemudian dimekarkan gitu ya, dimekarkan dalam keuskupan. Sehingga paling tidak seperti di Kalimantan Barat itu ada 4 keuskupan. 1 keuskupan agung dengan 3 keuskupan sufragan. Kalau teman-teman yang sudah mengambil sejarah gereja Indonesia, kita sudah melihat itu sebelumnya. Oke, lanjut. Lah, selain sekian banyak sisi positif dari pertobatan Konstantinus, ya, ada juga sisi negatifnya. Ada sisi negatif dari pertobatan Kaisar. Yang pertama, dengan undang-undang yang dikeluarkan tahun 318, dengan tegas Kaisar memberikan otoritas kepada para uskup untuk mengadili perkara-perkara orang Kristen dan bukan Kristen. Nah, ini kan lalu kemudian mencampur adukan urusan duniawi dengan urusan rohani. Gitu ya. Bagaimana mungkin uskup yang harusnya bertugas memelihara jiwa-jiwa gitu ya, mentobatkan orang boleh dikatakan, tetapi juga malah diberi tanggung jawab ya, diberi peran, diberi otoritas yang bisa saja disalahgunakan untuk mengadili perkara-perkara sipil, kejahatan-kejahatan umum ya. Jadi sederhananya gini, harusnya pelayan Kristus itu, imam, uskup itu mengurusi pelayanan-pelayanan sakramen. Orang berdosa datang kepada mereka, mohon ampun melalui mereka kepada Allah, gitu ya. Lalu kemudian mereka memberikan penitensi dan rahmat Kristus dengan pengampunan melalui mereka. Tapi kalau ini sudah urusan sampai ke pengadilan, mengadili perkara-perkara, bahkan orang yang bukan Kristen pun melalui mereka, kan jadi repot. Kapan dia fokus pada urusan pelayanan sebagai uskupnya, gitu ya. Kemudian sanksi yang dijatuhkan oleh uskup kepada seseorang itu diakui oleh negara
dan menjamin eksekusinya. Jadi kalau uskup menetapkan sesuatu ini salah harus dihukum begini-begini, itu ya. Artinya kata uskup pun negara mengikuti itu, sehingga ya peran uskup atau posisi uskup itu lalu jadi alat negara juga, gitu ya. Jadinya menjadi alat negara. Uskup akhirnya berperan dalam bidang temporal keduniawian yang pada akhirnya mengaburkan cirinya sebagai pemimpin spiritual, ya, dengan hal-hal yang itu, dengan tugas-tugas yang atau wewenang otoritas yang diberikan itu kan juga semakin nampak bahwa uskup-uskup pada zaman itu juga terlalu banyak mengurusi urusan duniawi, sehingga sedikit banyak agak melupakan urusan-urusan spiritual. Para klerus cenderung membentuk kelompok elit yang menikmati privilege. Privilege itu apa ya, kayak hak istimewa gitulah ya. Artinya para klerus, jadi orang kemudian tertarik menjadi imam atau menjadi biarawan itu karena itu tadi dia masuk, artinya naik kelasnya, naik derajatnya dari sekedar orang biasa, gitu ya. Jadi makanya orang-orang yang bukan kerajaan itu oke, banyak-banyak ya masuk sana supaya nanti bisa naiklah derajat kita, naiklah martabat kita, gitu ya. Menikmati fasilitas khusus gitu ya, masuk dalam kelompok elit, berarti mereka menikmati fasilitas dari negara. Lalu bertambahnya kekuasaan dan otoritas uskup berkaitan dengan bertambahnya kekayaan. Jadi semakin banyak tugas sipil yang diberikan oleh negara kepada mereka, kan semakin banyak harta juga yang mereka kumpulkan dari tugas-tugas itu. Lalu harta kekayaan gereja seringkali merupakan pindahan dari kuil-kuil ibadat non-Kristen atau pemberian dari keluarga-keluarga Kristen. Berikutnya, karya amal kasih seringkali menimbulkan keraguan karena memungkinkan terjadinya tindakan korupsi. Korupsi tidak hanya terjadi di akhir-akhir ini hebohnya gitu ya, tetapi pada zaman itu, pada zaman tahun awal-awal Masehi, itu sudah terjadi di pusat-pusat pemerintahan, ya. Seperti contohnya ini, kalau gaya hidup, ya, kalau gaya hidup klerus, gaya hidup para uskup itu terlalu menduniawi, ya, terlalu banyak mengumpulkan harta, gitu ya, mengumpulkan barang-barang, itu kan kemudian menjadi keraguan orang-orang. Iyalah, kalau saya mau sumbang dengan orang miskin, ini sampai enggak, gitu ya, sampai tidak ke orang miskinnya, atau justru malah terkumpul atau menjadi hak milik uskup, kan ya capek-capek diri, ya, mengumpulkan banyak, tapi tidak sampai ke sasaran. Berikutnya, tindakan pemaksaan terhadap orang kafir agar bertobat yang disertai dengan hukuman, misalnya jika tidak bertobat, hilang semua hak kewarganegaraan dan harta miliknya disita. Ini juga apa ya, cara-cara kasar atau cara-cara tidak manusiawi, kurang manusiawi yang diterapkan pada masa itu. Karena ya boleh dikatakan gereja sedang berada di atas angin, maka apapun keputusannya wajib diikuti. Kalau tidak ngikut, kamu tidak lagi terhitung sebagai warga negara sini, sebagai warga kerajaan ini. Dengan demikian hak-hak sipilmu juga diambil. Itu kan repot, gitu ya. Berikut pemimpin gereja cenderung terkait dengan penguasa dan ya keduniaan, dengan kerajaan, dengan penguasa negara. Ini agak repot juga karena kesannya kalau terlalu dekat antara pemimpin gereja dengan pemimpin negara, itu bisa menimbulkan efek yang tak baik, dalam arti ya bisa saja mereka bisa bekerja sama untuk pembangunan karya pewartaan, tapi di sisi lain ada bahayanya kalau terjadi sesuatu mereka saling melindungi dan posisi pimpinan gereja itu menjadi tidak objektif lagi, ya jadinya. Kalau pemimpinnya atau kaisarnya atau rajanya salah, lalu kemudian mengadu kepada uskup, kan pasti dibela, pasti dilindungi, sehingga umat lain bisa jadi korbannya.
Itu beberapa sisi negatif dari, bukan beberapa ya, lumayan banyak juga sisi negatif dari pertobatan Konstantinus. Oke, secara langsung kita bisa melihat bahwa dengan bertobatnya Kaisar Konstantinus itu membawa perubahan, ada sekian banyak orang ya berbondong-bondong untuk menjadi pengikut Kristus, ya, menjadi Katolik gitu ya. Tetapi di sisi lain juga dengan itu, dengan otoritas yang terlalu besar, kewenangan yang terlalu besar diberikan kepada pemimpin-pemimpin gereja juga ada bahayanya, ya. Maka ini secara sederhana dapat dikatakan bahwa pertobatan Kaisar memungkinkan terjadinya pengkhianatan gereja terhadap Injil. Ya, artinya semangat kekristenan yang mula-mula itu ya, semangat kekristenan yang mula-mula bisa kita lihat dalam cara hidup Yesus dengan 12 muridnya, lalu dilanjutkan oleh gereja perdana yang kita baca banyak dalam Kisah Para Rasul itu. Gereja Kristus itu miskin, tanpa dukungan dari negara dan hanya bersandar pada kebenaran dan daya guna rahmat ilahi. Gitu ya. Tetapi kemudian dengan fasilitas-fasilitas yang diperoleh oleh gereja, kan lalu ciri gereja yang mengumat, gereja yang miskin, gereja yang miskin itu lalu kan menjadi kabur karena di sana berkumpulnya atau terhimpunnya ada sekian banyak harta benda duniawi, gitu ya. Mereka seharusnya siap memberikan hidup dan tak pernah menggunakan kekuasaan, ya. Tetapi dengan bertobatnya Kaisar, gereja menjadi sangat kaya, didukung penuh dan justru diperalat oleh negara. Ya kayak tadi, ketika ketika uskup menghakimi, mengadili seseorang dan mengambil keputusan pengadilan, oh ini salah, harus dihukum sekian sekian sekian. Nah, itu kan jadi repot, berarti uskup kemudian menjadi alat negara untuk menghukum orang, ya. Dan cenderung untuk menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan. Sedikit lagi, sebelum wafat, tahun 37 itu Konstantinus sudah membagi wilayah kekuasaannya kepada 3 anaknya dan 2 keponakannya. Ada Konstantinus I, Konstantinus II, Konstans, dan Dalmatius Hannibalianus. Ada 5 orang ya, 3 anak dengan 2 keponakan. Ini yang diwarisi Konstantinus untuk menguasai wilayah-wilayah daerah-daerah yang memang dipersiapkan untuk itu. Konstantinus I mendapat Perancis, Inggris, dan Spanyol. Konstantinus II mendapat Asia Kecil, Turki, dan Suriah, Mesir. Kemudian Konstans mendapat Italia, Afrika, dan provinsi-provinsi di seberang Danube. Lalu 2 keponakannya itu juga mendapat wilayah kekuasaan seperti ini. Dalmatius mendapat Danube hingga Bosphorus. Hannibalianus memerintah dengan gelar Raja Pontus dekat Armenia. Berikutnya dengan Edik Tesalonika pada 22 Februari 380, Kristianisme ditetapkan sebagai agama negara. Jadi agama Kekaisaran Romawi sejak 380 itu adalah Kristen. Sehingga memang kekristenan mendapat hak istimewa dalam kerajaan Romawi sejak itu. Bermula dari Edik Milan tadi ya, kemudian dikuatkan kembali, ditegaskan kembali oleh Edik Tesalonika. Edik Milan itu memberi kebebasan untuk agama apapun, silakan beribadah, membangun rumah ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan Edik Tesalonika justru memperkuat itu, memberi hak istimewa kekristenan sebagai agama negara, sebagai agama Kekaisaran Romawi. Demikian dulu untuk materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon mengikuti ini dengan baik.
lalu kemudian nanti review ya, sedikit review. Jadi boleh dikatakan kalian teman-teman silakan membuat review singkat ya, kurang lebih dalam 1 paragraf gitu ya. Tak usah banyak-banyak seperti kemarin, seperti mencatat ulang, menulis ulang ya. Sedikit saja, tetapi maksud saya ngambil hal pentingnya. Ini kan kita bicara tentang Edict Milan dan perkembangan gereja. Jadi silakan diikuti dulu dengan baik, membaca juga slide PPT yang ini saya kirimkan di Adlink. Silakan dibaca, didalami dulu dengan baik, supaya ketika nanti kamu merumuskan review itu benar-benar memuat keseluruhan dari materi kita kali ini dalam 1 paragraf saja, gitu ya. Itu silakan nanti disampaikan atau dikirimkan di Adlink. Terima kasih untuk kali ini. Kita akhiri dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.